Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam, dengan materi kita yang ke-8 itu adalah tentang akhlak. Maka sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Terkait dengan peta pembahasan kita pada materi yang ke-8 ini ya, yaitu tentang akhlak. Yang pertama konsep akhlak, B. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang ketiga akhlak sebagai penuntun karakter bangsa, dan kemudian D. implementasi akhlak dalam kehidupan. A. Konsep akhlak. 1. Pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan asalnya adalah kata khalaqa, ya, yang merupakan sesuatu menjadi bagian dari diri seseorang. Sedangkan secara istilah itu adalah ibaratun an hayati fi nafsi rasikhatin an tasdir al-af'ali bisuhulatin wa yasrin min ghairi hajatin ila fikri wa ru'yatin. Nah, jadi sebuah ungkapan tentang sebuah perbuatan yang sebuah karakter yang sudah melekat dalam diri seseorang, sehingga dengan karakter itu atau tabiat itu membuat dia mudah untuk melakukan sebuah perbuatan tanpa harus atau tanpa perlu untuk membutuhkan sebuah pemikiran atau pertimbangan yang mendalam. Jadi sesuatu yang bersifat spontanitas, maka itu dinamakan dengan akhlak. 2. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bagaimana seseorang berakhlak kepada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berakhlak kepada diri sendiri. Jadi pada diri kita itu pun juga ada akhlaknya, gitu. Dan kemudian berakhlak kepada sesama manusia, berarti bagaimana kita berakhlak dalam berinteraksi sosial, dan kemudian berakhlak kepada alam sekitar atau lingkungan kita. Karena alam lingkungan ini bagian dari diri kita sendiri yang tidak bisa kita nafikan. Maka oleh sebab itu manusia juga harus bisa menjaga akhlaknya terhadap lingkungannya sendiri. Nah, bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam? Akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya. Karena kalau kita lihat kepada diagram yang pernah ditampilkan sebelumnya itu, yang menjadi pondasi itu adalah akidah, yang menjadi tiang itu adalah syariah, dan yang menjadi atap ataupun mahkota seseorang itu adalah akhlak. Maka oleh sebab itu manusia akan dinilai oleh manusia lain itu bukan karena imannya, tapi akan dinilai karena akhlaknya masing-masing. B. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, ya. Maka yang pertama itu apa saja keutamaan yang dimiliki oleh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah SAW itu mulia dan agung, ya. Bahkan dijelaskan dalam hadis Rasulullah pun yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu sangatlah mulia seperti Al-Quran. Nah, apa saja di antara bentuk akhlak-akhlak kenabian? Yang pertama siddiq, yaitu jujur. Yang kedua tabligh, yaitu menyampaikan. Yang ketiga amanah, yaitu seseorang yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah fatanah, di mana memiliki kecerdasan sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah SAW? Yang pertama itu mengimani Rasulullah, ya, mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai utusan yang diperuntukkan bagi umat manusia
untuk memperbaiki keimanan dan akhlak mereka. Yang kedua, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Yang keempat, tentu kemudian mempelajari sirah ataupun perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena pasti dalam perjalanan hidup Rasulullah itu terdapat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. C. Akhlak sebagai penuntun karakter bangsa. Nah, ada beberapa akhlak yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau akhlak ini kita aplikasikan, kita amalkan, maka terciptalah kehidupan yang harmonis ya dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah akhlak kepemimpinan. Itu akhlak kepemimpinan berarti bagaimana seseorang memimpin. Seperti dijelaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 dan juga 59. Selanjutnya akhlak bermusyawarah. Bermusyawarah berarti meminta pendapat orang lain terkait tentang sesuatu sebelum kita memutuskannya. Nah, jadi musyawarah ini merupakan akhlak yang diajarkan dalam Islam seperti dijelaskan Allah dalam surah Imran ayat 159. Dan kemudian akhlak bertoleransi. Jadi kita perlu bertoleransi dalam kehidupan karena pasti kita memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki sikap pandangan yang berbeda, paradigma yang berbeda, maka oleh sebab itu kita harus bertoleransi dalam rangka menghargai orang-orang lain. Bahkan tidak saja berbeda pendapat, berbeda agama pun harus kita bertoleransi. Seperti dijelaskan Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dan kemudian akhlak berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah tolong-menolong, di mana bantu-membantu, bahu-membahu antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lain, agar terciptanya kekuatan, agar terciptanya kemaslahatan. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban hidup ya. Ketertiban hidup bermasyarakat, bersosial, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat mengancam keselamatan, ketenangan, kenyamanan hidup dalam bermasyarakat. Nah, maka seperti Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Selanjutnya D, implementasi akhlak dalam kehidupan. Nah, jadi bagaimana kita mengimplementasikan akhlak ini dalam kehidupan? Yang pertama itu adalah akhlak terpuji. Banyak sekali ya akhlak-akhlak yang terpuji disampaikan Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Jadi antaranya ada pemaaf, memiliki sifat malu, tolong menolong, menjaga lisan, amanah, siddiq, adil, menghormati orang lain, ithar ini saling berbagi, sabar, syukur, dan kemudian ikhlas. Ini adalah akhlak yang semestinya kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang kedua ada akhlak al-madmumah. Ini akhlak yang harus kita hindari. Maka pengimplementasiannya itu adalah berupaya untuk mencegah atau untuk menghindari atau untuk menjauhi sikap-sikap atau akhlak-akhlak berikut ini. Yang pertama itu riya, ingin dipuji, ya, sombong, di mana dia merendahkan orang lain, sum'ah, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Begitu juga dengan ujub, ya, memuji-muji amalannya sendiri. Tamak, yang mana apa istilahnya itu, rakus akan kehidupan duniawi. Dan selanjutnya hasad, ya, yaitu dengki, ghibah, yaitu di mana dia menggunjing orang lain, dan bakhil, yaitu orang yang kikir ataupun tidak mau berbagi dengan orang yang lain. Nah, maka ini akhlak-akhlak tercela ini harus kita hindari. Dan masih ada lagi beberapa bentuk akhlak yang mungkin bisa Anda kembangkan atau Anda cari, dan yang terpenting itu adalah jangan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah materi kita tentang akhlak ini yang merupakan mahkota dari keberagamaan seseorang dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu nilai manusia di hadapan manusia lain itu adalah akhlaknya. Dengan demikian jagalah akhlakmu agar kamu bernilai baik atau kamu dihormati oleh orang lainnya. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.